Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Nanda Satria dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Broadcasting dengan NIM 44412101012. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang UAS Pendidikan Anti Korupsi dan Etik Universitas Mercu Buana. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan 5 topik pembahasan. Yang pertama, menjelaskan tentang integritas. Yang kedua, menjelaskan tentang tindakan korupsi dan penyebabnya. Yang ketiga, menjelaskan tentang pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Yang keempat, menjelaskan mengenai dampak korupsi. Lalu yang kelima, opini pribadi tentang saya mengenai kasus korupsi. Lanjut pada topik pembahasan yang pertama, yaitu integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan atau sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Lalu ada juga ciri-ciri orang berintegritas, yaitu orang yang tidak memakai kedok, orang yang bertindak sesuai dengan ucapan, konsistensi antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Seseorang dianggap berintegritas ketika orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian seperti jujur dan bisa dapat dipercaya, mempunyai komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapan, mempunyai prinsip serta nilai-nilai atau hidup. Adapun contoh integritas dalam bekerja ialah sama seperti ciri-ciri orang berintegritas, seperti konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan, selalu siap bekerja, tepat waktu, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga nilai-nilai integritas. Yang pertama jujur, kedua disiplin, 3 mandiri, 4 kerja keras, 5 bertanggung jawab, 6 peduli, ke-7 adil, 8 sederhana, dan yang ke-9 berani. Lalu kita memasuki topik pembahasan yang kedua, yaitu tindakan korupsi dan penyebabnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, pentimbangan dari kesucian. Contoh tindakan korupsi yang pertama ialah melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Lalu yang ketiga, pegawai negeri menerima suap. Yang keempat, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Yang kelima, menyuap hakim. Yang keenam, menyuap advokat. Lalu lanjut ke penyebab terjadinya korupsi. Dari tindakan tersebut tentu ada penyebab yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Contohnya ialah sifat rakus, moral yang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Lalu untuk faktor eksternalnya ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Lalu kita memasuki topik pembahasan yang ketiga, ialah pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme, serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negeri ini. Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi seperti itu, maka pencegahan menjadi layak didudukan sebagai strategi perdananya. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif. Paradigma dengan pendekatan represif yang berkembang karena diyakini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindakan pidana korupsi atau tipikor. Sayangnya, pendekatan represif ini masih belum mampu mengurangi perilaku dan praktik korupsi secara sistematis masif. Dalam praktek di lapangan, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidaklah berjalan dengan mudah. Tetapi menghadapi berbagai hambatan maupun tantangan, yaitu antara lain dapat dicatat berbagai masalah
dalam upaya pemberantasan korupsi, meliputi penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah. Adapun pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi yang bisa kita lakukan ialah upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan hukum pidana, kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal policy oleh G. Peter Havenel dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana atau prevention without punishment. Lalu yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindahan lewat mass media atau influencing view of society on crime and punishment or mass media. Melihat pembedaan tersebut, secara garis besar upaya penyalahgunaan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni melalui jalur penal atau dengan menggunakan hukum pidana dan jalur non-penal atau diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Lalu kita lanjut, ada upaya pemberantasan korupsi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Tujuannya ialah menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya. Selain itu, lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta code of conduct bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari Ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan perilaku yang baik, jujur, dan efisien dari pegawai pemerintah. Lalu yang kedua, ada pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapat dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, misalnya anggota keluarga. Lalu yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi or access to information. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat, termasuk media, diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkat keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankan secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan. Lalu kita memasuki ke pembahasan topik yang keempat, yaitu dampak korupsi. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Dan ini adalah beberapa dampak korupsi. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Yang kedua, dampak korupsi di bidang pemerintah. Yang ketiga, dampak korupsi di bidang hukum. Yang keempat, dampak korupsi di bidang politik. Yang kelima, dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Lalu yang keenam, dampak korupsi. Ini adalah beberapa Ini adalah beberapa dampak korupsi di berbagai sektor. Yang pertama ada dampak korupsi di bidang ekonomi, yang kedua dampak korupsi di bidang pemerintahan, yang ketiga dampak korupsi di bidang hukum, yang keempat dampak korupsi di bidang politik, yang kelima dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan, lalu yang keenam dampak korupsi di bidang lingkungan. Lalu untuk yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi itu terbagi juga ada beberapa. Yang pertama, penurunan produktivitas, yang kedua menurunnya pendapatan negara dari pajak, yang ketiga meningkatkan utang negara, yang keempat menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, yang kelima rendahnya kualitas barang dan jasa. Lalu untuk dampak korupsi di bidang pemerintahan ialah yang pertama etika sosial yang mati, kedua birokrasi tidak efisien, yang ketiga hilangnya fungsi pemerintah. Lalu dampak korupsi di bidang hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan tidak efektif. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Lalu dampak korupsi di bidang politik. Yang pertama, pemimpin koruptor. Adanya praktik suap dari para calon-calon pemimpin partai serta
pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. Tradisi ini sudah lama terjadi. Para calon pemimpin selalu memberikan uang ataupun dalam bentuk sembako agar masyarakat memilih dia saat memilih. Lalu yang kedua, publik tidak lagi percaya demokrasi. Lalu yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Yang keempat, kedaulatan rakyat hancur. Lalu ada dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan pertahanan dan keamanan. Lalu yang kedua, garis batas negara yang lemah. Yang ketiga, kekerasan dalam masyarakat. Lalu yang terakhir, dampak korupsi di bidang lingkungan. Yang pertama, kualitas lingkungan rendah. Lalu yang kedua, ada kualitas hidup yang menurun. Setelah kita mempelajari korupsi, mulai dari artinya, penyebab kenapa orang bisa korupsi, lalu dampaknya yang akan terjadi. Pada sesi ini, saya akan mengeluarkan opini pribadi saya yang sudah saya cari terlebih dahulu sebelumnya. Pada kali ini, saya ingin membahas mengenai hukum yang berlaku bagi para koruptor. Saya masih bingung dengan sistem hukum untuk para koruptor. Kenapa hukuman mati di Indonesia untuk para koruptor itu ibarat ada atau tidak? Jangankan hukuman mati, hukuman yang masih memenjarakan para koruptor saja masih suka dipotong-potong. Jika ditanya mengenai hal tersebut, kenapa selalu tidak terjadi? Kenapa mesti ada pemotongan hukum, terus tidak terjadinya hukuman mati para koruptor? Pasti jawabannya lagi dan lagi karena adanya HAM. Ya memang benar, para koruptor mempunyai HAM. Begitu juga para masyarakat yang ikut serta kena imbasnya, padahal ia juga punya HAM atas hal tersebut. Sebelumnya itu saya punya 3 sudut pandang yang berbeda. Saya di sini mengambil contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, yaitu kasus korupsi bantuan sosial senilai 32 miliar kemarin. Sudut pandang yang pertama dari hak asasi manusia itu tersendiri. Saya memposisikan diri saya sebagai orang yang mendapatkan bantuan bansos kemarin. Dengan latar belakang yang bisa dibilang kurang mampu, untuk makan saja sudah susah, bagaimana dengan obat dan lainnya. Sedangkan dia yang koruptor bansos kemarin sudah mempunyai gaji. Lantas di sini yang terlihat dirugikan ialah para masyarakat yang harusnya mendapatkan bantuan tersebut. Lalu yang kedua dari sudut pandang hukum. Berbicara tentang hukum, di hukum berlambangkan sesosok dewi yaitu Dewi Themis dan timbangan yang seimbang. Dewi Themis melambangkan sosok dewi yang matanya tertutup kain, yang mana jika diartikan bahwa seakan-akan dewi tersebut buta akan sesuatu. Buta yang dimaksudkan ialah buta akan status sosial, pekerjaan, umur terhadap si terpidananya. Lalu yang ketiga dari undang-undang itu tersendiri. Sudah jelas tertulis di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit senilai 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu apalagi yang membuat kurang untuk membuat para pelaku dijerat dengan hukum yang setimpal. Jangankan dengan hukum yang setimpal, terkadang hukum yang belum setimpal saja sudah dipotong-potong. Terlepas itu, memang benar apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla pernah berkata, kekuasaan dan materi tetaplah bisa membuat orang korupsi, sebab yang membatasi seseorang untuk tidak berlaku jahat adalah moral dan nilai yang diyakini orang itu. Jadi kita perlu membekali kita dengan moral dan nilai yang baik, agar kita tidak terjatuh ke lubang yang salah. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai kode etik yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.